Nah, jam waker berdering. Jadi inilah saatnya untuk bangun. Mari kita lihat hari apa hari ini. Oh, aku lupa. Ini adalah Halloween di kalender. Itu kabar baik, saatnya untuk beberapa lelucon yang menakutkan. Pertama kita perlu sedikit makeover. Dan sekarang mari kita bersiap-siap untuk lelucon pertama kita. Aku perlu balon, kain putih, dan spidol hitam. Lihat, itu hantu sungguhan. Aku tidak menyangka bahwa ini begitu nyata. Aku akan menggantungnya di kamar Mia. Bagus, dia masih tertidur. Ini adalah kesempatanku, tidak akan kulewatkan. Aku akan meninggalkan hantu di depannya dan tepat di bawah hidungnya. Bukan itu saja, aku punya beberapa sarung tangan yang sangat menakutkan. Aku akan mencobanya pada Mia agar berhasil dan bagus. Keberuntungan pasti di pihakku hari ini. Tinggal menebarkan balon-balon ke seluruh lantai. Aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Sentuhan terakhir adalah lendir. Ini sangat bagus untuk perenggangan. Aku bahkan tidak ingin melepaskannya dari tanganku. Tapi aku membutuhkannya untuk leluconku. Nah, itu saja, aku harus pergi terakhir dan menutup pintu dengan poster dinding bata. Apa-apaan itu? Mumi, aku telah diserang oleh hantu. Sebentar, itu tidak terlihat nyata. Ini mungkin semua yang dilakukan Suzy. Apa yang terjadi dengan tanganku? Tenang, Mia. Jangan panik, ini mungkin sarung tangan. Baiklah, saatnya untuk berurusan dengan Suzy. Apa yang dia pikir lakukan? Kenapa aku tidak bisa berdiri? Ada apa yang di wajahku? Sialan, sungguh cara yang mengerikan untuk mulai hari. Ayo, Suzy. Dinding? Kenapa ada dinding? Ini semacam kegilaan. Hai Mia, selamat Halloween untukmu. Kamu memintanya, Suzy? Aku akan membalasmu. Sekarang giliranku untuk melakukan lelucon. Percayalah, ini akan jauh lebih menakutkan. Dan aku menggunakan meja kayu dengan lubang yang ada di tengah dan kain hitam. Menurutku ini terlihat sangat seram. Dan bagian bawahnya juga perlu dibuang. Seperti ini dan sudah bagus. Setengah selesai. Dan kita isi semuanya sehingga tidak bisa melihat apapun. Apa penampilanmu dengan baruku bukankah menakutkan? Untuk menciptakan suasana seram, kamu harus menyalakan film horor dan meredupkan lampu. Sekarang keheningan total. Lihat saja, aku bersembunyi di bawah meja. Oh, film horor, bagus. Aku sudah lama ingin melihatnya. Ada popcorn juga di sini. Oh, sangat bagus. Tapi seperti ada yang salah dengan itu. Aku pasti sedang membayangkan... Ah, aku khawatir itu bukan Suzy. Itu kejutan. Seorang menggigit jariku. Hahaha. Aku harus lari. Maafkan aku, Mia, tapi aku tidak akan berhenti sekarang. Aku punya banyak lelucon lagi untuk dilakukan. Untuk yang berikutnya, aku akan menggunakan tangan palsu ini. Ini terlihat seperti asli. Di mana kotak peralatannya? Kita perlu mendapatkan bor. Oh, bagus. Aku akan menggantungkan sesuatu di dinding. Sudah waktunya untuk mendekorasi rumah untuk pesta, tapi tidak ada yang keluar. Aku melihat kau memerlukan bantuan. Lihat apa yang aku punya. Biarkan aku yang melakukannya. Terima kasih, Suzy. Oh, aku ingin bersin. Oh, tidak. Lenganku berlubang. Tolong aku. Apa yang akan kita lakukan? Oh, tidak. Lubangnya sangat besar. Aku sangat sakit. Aku tidak bermaksud begitu. Dia membelinya. Aku tahu itu akan berhasil. Apakah ini tangan Suzy? Ini tidak nyata. Aku pasti ditipu lagi. Baiklah, saatnya untuk membalas. Mari kita lihat apa yang aku punya. Bisakah kita... Oh iya benar, kepalaku botak sangat cocok untuk lelucon berikutnya. Kita menaruh beberapa silikon di atasnya. Terlihat bagus. Kita tinggal menambahkan darah dengan menggunakan cat merah dan mengoleskannya ke seluruh perban putih. Kemudian dengan hati-hati membungkusnya di sekitar kepala. Itu juga akan membuatnya takut. Ini terlihat sangat menyeramkan. Aku akan memakai wig agar Suzy tidak curiga. Sangat manis. Plakat adalah sentuhan terakhir. Aku akan meninggalkan di punggungku. Itu akan memprovokasi Suzy. Cukup duduknya, waktunya untuk pergi. Halo Mia, duduklah untuk menonton film horor bersama. Apa itu di punggungnya? Sudah lama sekali sejak aku menarik kuncir siapapun. Apa-apaan ini? Aku pikir saya merobek semua rambut Mia. Kejutan! Itu sangat lucu. Aku yang membuatnya.
trik atau suguhan. Kita kedatangan tamu pertama kita. Hai, ini untukmu. Kamu seharusnya mendapatkan beberapa permen, tidak sekaligus. Tidak apa-apa, aku akan berinya pelajaran. Aku akan membuat telur coklat spesial. Aku akan mengambil yang asli, menusuk masing-masingnya dengan tongkat kayu, mencelupkannya ke dalam coklat, dan menambahkan pembungkus. Trik atau permen? Ini kamu lagi. Di sini aku telah membuat beberapa suguhan baru. Mari kita lihat seberapa besar kamu menyukainya. Tangkapan yang luar biasa. Sepertinya aku mengambil semua yang mereka miliki. Aku suka kejutan Kinder. Apa ini? Ini telur mentah, sangat menjijikan. Aku sudah merasakannya dan aku tidak ingin berhenti. Aku perlu melakukan lelucon baru. Aku menggunakan labu simbol Halloween yang paling utama. Aku punya jack-o'-lantern yang sempurna. Yang harus aku lakukan sekarang menaruh beberapa lilin di dalamnya. Aku pikir aku akan meletakkannya di bawah tempat tidur Suzy. Untungnya dia tidak ada di sini. Aku harus cepat-cepat sebelum dia datang di sini. Bagus, obor Jack sudah terpasang. Tapi bukan itu saja. Aku akan membutuhkan sepatu Suzy untuk beberapa cat merah. Aku akan mengolesi telapak kakinya untuk meninggalkan jejak kaki berdarah di karpetnya. Tidak ada yang seperti lelucon klasik ini. Ini sudah bagus, tepat sekali. Waktunya kita untuk pergi. Hari ini merupakan hari yang sangat sibuk. Aku sangat lelah. Apa-apaan ini kelihatannya seperti darah. Ibu, aku takut. Seorang ada di kamarku. Pasti bersembunyi di bawah tempat tidur. Benar saja, keluar sekarang. Kamu sangat mudah dipengaruhi, Suzy. Kenapa aku tidak berpikir bahwa itu adalah leluconmu lagi? Berhenti tertawa, Mia. Ambil itu. Tidak kena, tidak kena. Aku hanya bercanda dan dia sudah melempar bantal ke arahku. Aku akan balas dendam dan aku pikir aku sudah mendapatkannya. Aku akan mengambil handuk putih salju ini, membentangkannya di lantai dan meninggalkan jejak tanganku yang berdarah di atasnya. Aku perhatikan hal itu membuat Suzy lebih takut daripada apapun di dunia. Itulah efek yang aku inginkan. Bagus. Aku akan meninggalkan beberapa cetakan lagi. Sekarang kalian bisa menggantung handuk. Hanya dengan begitu, kamu tidak akan curiga. Kita perlu memikirkan sesuatu yang lain. Bagaimana kalau kita menaruh cat merah langsung ke dalam pancuran? Itu pasti akan menakut-nakuti Suzy. Ini sangat berhasil. Dan yang terbaik dari semua, aku tidak akan meninggalkan bukti apapun. Mandi darah akan menjadi kejutan yang lengkap baginya. Ide sangat yang brilian. Aku akan meninggalkan pesan sabun yang menakutkan di cermin. Ini akan menjadi yang terakhir bagi Suzy. Aku sedang mengawasimu. Aku pikir itu sudah cukup menyenangkan. Aku ingin sekali melihat bagaimana Suzy bereaksi dalam semua lelucon ini. Yang penting jangan sampai kau memberikanku sebelum kau mengetahuinya. Waktunya untuk bersih-bersih. Mandi akan membuatku rileks. Sungguh air yang menyenangkan. Tapi kenapa warnanya merah? Aku akan mengerikan diriku dan menemukannya. Oh, tidak ada darah di handuk. Apa-apaan itu? Seorang mengikutiku. Ini adalah mimpi buruk. Aku harus keluar dari sini. Ayo cepat pergi, kabur. Asak. Nenek waktunya bangun. Si kecil sudah memikirkan apa yang ingin dia makan. Dan dia meminta segunung pancake panas. Tidak masalah, nenek bangun. Kita harus membuat pancake. Nenek dan juru masak menguleni adonan dengan cepat sehingga tidak ada yang menyadarinya. Dan sekarang mereka membuat pancake. Kelihatannya lezat, tapi aku bisa melakukan yang lebih baik. Itulah yang aku dapatkan. Aku akan menambahkan pewarna makanan, dan pancake akan menjadi warna yang berbeda-beda. Andi memutuskan untuk memberikan sesuatu yang istimewa kepada adiknya. Lihat betapa banyak adonan berwarna yang dibuatnya. Dan sekarang ia akan mengubahnya menjadi pelangi. Aku akan mendapatkan marshmallow di atasnya dan akan menaruh taburan berwarna. Kau sangat ceroboh, Andi, dan memang pancake paling enak dimakan dengan sirup dan irisan mentega sedikit. Ini adalah resep nenek yang sederhana namun telah diuji coba. Pancake sirup maple. Tidak ada yang terkejut tentang hal itu. Berikut ini sebagian pancake dari seorang profesional. Aku akan membutuhkan telur yang satu ini. Resep ini di telurnya harus direbus. Selama direbus, kita akan menyiapkan bahan-bahan ham, sayur, dan di dalam pancake-nya. Setelah itu,
Sudah matang telurnya dan kita taruh di atas pancake-nya. Cantik, lezat, dan sangat sehat. Inilah saatnya bagi gadis kecil untuk menilai upaya para kontestan dalam tantangan. Pancake mana yang paling disukainya? Pertama, pancake pelangi Andi. Mereka lezat. Sekarang kita coba pancake Nenek. Mereka terlihat sederhana namun sangat lezat. Pancake Koki terlihat tidak biasa, tapi kuning telur mentah dan telur rebus itu menjijikan ternyata. Si kecil tidak menyukainya. Dan pemenangnya ini jatuh pada pancake pelangi Andi. Yeay, aku menang. Biarkan aku memperbaikinya. Hei Nenek, jangan sentuh dengan tanganmu. Perhatian, anak itu ingin makan steak yang berair. Tidak masalah, Nenek bisa melakukannya. Apa kamu yakin? Tepat sekali, aku juga bisa. Ini dia, ambil dan goreng. Tidak ada yang rumit. Bagaimana kamu bisa menggoreng steak tanpa minyak? Kamu harus mengolesi wajannya dengan panggang yang baik. Iya, menambahkan minyak betul. Andi, kamu tidak perlu menambahkan begitu banyak minyak. Tentu saja harus mencoba masukkan minyak ke dalam wajan, bukan menuangkannya. Sekarang masukkan sepotong daging ke dalam wajan sampai dia kecoklatan. Oh betul, itu luar biasa. Terkesan, kamu bertaruh, hanya aku yang bisa melakukannya sendiri. Tentu saja bisa Andi, yang penting jangan sampai kehilangan penggorengan. Kalian tidak melewatkannya. Hei anak muda, lihat dan pelajari. Ngomong-ngomong steakku hampir matang. Medium rare yang sempurna. Sekarang bisa membubuhinya. Lemparan yang bagus. Sebentar, Nenek, lihat aku akan melemparnya juga seperti koki sungguhan. Aduh. Oh tidak, dia jatuh ke lantai. Ya, rambut dan kotoran yang terkumpul. Semuanya juga mentah dan kurang matang. Yuh. Tidak, kamu tidak dapat menyajikan hidangan seperti itu. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan menaruh lebih banyak saus tomat di atasnya. Dia akan menutupi ketidaksempurnaannya. Itu saja. Baunya enak. Terima kasih, Mia. Steakku benar-benar lezat. Aku hanya perlu menambahkan beberapa tangkai rosemary sebagai hiasan. Dan inikah yang kau sebut garnish, Nek? Aku tahu sesuatu yang lebih baik. Betul sekali. Mia tahu rahasia steak emas ala Salt Bay yang terkenal. Ini akan menjadi steak emas yang sungguhnya seperti restoran termahal. Daging harus dipotong dengan pisau tajam. Baiklah, selesai. Begitulah adanya. Selesai, sekarang kita bisa menyajikan. Makanan akhirnya dicicipi. Daging dan saus tomat tidak membuat bayi nafsu makan. Lihat dia, kamu bisa melihat rambut dan kotoran. Steak emas itu ingin tahu bagaimana rasanya bagi si kecil. Kelihatannya lezat tapi tidak mengesankan. Steak Nenek berbau lezat. Dan yang terpenting, si kecil sepertinya menyukainya. Sederhana, rapi, tetapi lezat. Steak Nenek tidak diragukan lagi. Nenek menang, yeay. Waktunya untuk pencuci mulut. Dan si kecil ingin makan es krim. Aku tahu resep serupa. Ini es krim, tentu saja Nenek tahu. Ini tidak rumit. Baiklah, apa yang ada dalam resep? Aha, kamu harus memotongnya menjadi potongan-potongan kecil. Indah sekali, aku akan memotongnya dengan cepat. Seperti ini. Mudah sekali aku akan memotong es krim. Keren. Hati-hati dengan pisaumu anak muda. Jangan melempar makanan di sekitar dapur. Aku terbawa suasana. Itulah yang terjadi apabila suatu pekerjaan dipercayakan kepada amatir. Sementara itu aku menyiapkan segalanya. Yang tersisa hanyalah melengkapi semuanya dengan porsi yang bagus. Hasilnya sempurna menghiasi es krim dengan kulit lemon. Rasa asam lemon sangat cocok dengan manisnya es krim. Daun mint dan puncak dari layanan adalah es krim. Beginilah cara es krim disajikan di restoran terbaik. Voila. Oh my God. Lihat itu, luar biasa sekali. Wow, keren. Nenek dulu juga bisa melakukannya. Mengiris dan menggulung. Ada sesuatu yang tidak bekerja. Es krimnya tidak lengket. Oke, aku akan menghiasinya. Dan dengan sirup coklat seperti di restoran mahal. Aku juga hampir selesai. Sekarang aku akan menaruhnya dalam mangkok dan menghiasinya dengan krim kocok. Oh, krim kocok ini enak sekali. Jadi kita buat lebih banyak. Dan sekarang kita masukkan permen Skittles pelangi. Sedotan gula kecantikan, dan biskuit Oreo. Wow, Nenek, mau kamu mengizinkanku? Tidak, terima kasih.
Sekarang aku akan menuangkan sirup coklat di atasnya. Oh, itu gula yang sangat banyak. Ah iya, begitu banyak gula. Mari kita lihat es krim mana yang paling disukai si anak. Es krim warna-warni, sang kakak sangat indah. Tapi fantastis, sang koki lebih membuat garis ini takjub. Oh, kulit lemonnya terlalu asam. Dia tidak ingin mencicipinya. Potongan es krim dalam sirup coklat. Benar-benar tidak menggugah selera, tapi rasanya tidak ada yang luar biasa. Akhirnya kamu bisa mencicipi es krim saudaramu. Krim kocok, pipa gula, Skittles, dan wow, kombinasi yang sangat lezat. Pemenangnya sudah ditetapkan. Ya, aku tahu. Nenek, peluk aku. Oke, Doki. Nenek, itu lezat. Berkonsentrasi semua, mari kita lanjutkan kompetisi masak. Permintaan garis berikutnya adalah croissant. Orang Prancis suka makan croissant dengan kopi untuk sarapan. Oke, nenek tahu ada adonan croissant yang enak. Yang tersisanya masukkannya ke dalam oven dan menunggunya. Aku juga bisa melakukannya. 1, lalu 2, dan oven. Apakah aku baik-baik saja? Bagus sekali keponakan. Aku tidak menyukai adonan beku. Tidakkah sulit membuatnya sendiri? Ngomong-ngomong, koki kami Mia telah bekerja di restoran terbaik di Prancis dan mengetahui resep tertua untuk croissant. Resep ini digunakan untuk memasak bagi Louis, Pak Raja Prancis sendiri. Atau lebih tepatnya, semua Louis yang pernah menjadi Raja Prancis. Kakak, Andi, dan nenek menyaksikan dengan takjub sang juru masak melakukan tugasnya. Dengan ketangkasan yang luar biasa, ia menguleni adonan, melapisinya, dan memilihnya menjadi croissant. Aku tidak akan melakukannya dengan baik. Aku punya ide. Masukkan Nutella saja ke croissant. Ya, pasta hazelnut coklat favoritku. Enak sekali. Kenapa kamu melakukan itu? Oh, saatnya mengeluarkan croissant. Betapa indahnya croissant yang merah yang kubuat. Oh, Andi. Oh, lihat. Andy itu kebakar. Oh, tidak lagi. Laki-laki begitu terbawa suasana dengan Nutella sehingga dia membakar croissantnya. Ya, selai kacang coklat benar-benar enak. Tapi bagaimana kamu bisa membuat croissant hitam? Jangan merasa tidak enak, keponakan. Kamu masih bagus. Ya, croissant sudah masak. Inilah saatnya menyajikan potongan yang bersih dan kamu menuangkan krim buatan sendiri. Tambahkan stroberi dan taburi hidangan dengan gula halus. Semuanya sudah siap, kita bisa mencobanya. Croissant saudara yang gosong terlihatnya mengerikan. Ya, kamu tidak boleh mencobanya. Sungguh luar biasa croissantnya nenek. Lezat, manis, dan sangat nikmat. Wow, betul. Ini juga ada stroberi, krim manis, dan pastry shortbread. Buatan dari koki dari resep asli. Dia sangat suka. Dan inilah pemenangnya koki. Terima kasih. Monica, kamu memutar roda terlebih dahulu. Tidak, aku tidak ingin kaktus. Dan inilah aku tidak bisa bilang tidak pada krim. Kamu tidak bisa melakukannya. Kaktus adalah kaktus. Nasib buruk bagi kamu. Haha, tapi jangan khawatir. Itu berarti aku akan beruntung. Dan kamu akan bahagia untukku. Sudah kubilang. Tidak ada yang lebih enak daripada permen karet hubah-hubah. Terutama ketika ada banyak sekali dari mereka. Aku tidak sabar untuk mengeluarkannya dari kotak dan menempelkannya pada kue. Aku pikir ini akan menjadi sesuatu yang lezat. Awesome. Sejauh ini aku memiliki kue yang paling berwarna-warni yang pernah aku lihat. Dan bukan itu saja. Dan dari sisa permen karet ini aku akan buat hati untuk membuat kueku lebih baik. Sangat enak. Monica, bagaimana menurutmu? Aku pikir ini bagus. Saatnya untuk mencobanya. Ini sangat lezat. Ini adalah jenis kue yang ingin aku habiskan dalam sekejap. Bolehkah aku mencobanya? Tidak, aku akan makannya sendiri. Ingin melihat gelembung terbesar dalam hidupmu? Kamu tidak ingin berbagi denganku? Dan aku tidak akan melihat gelembung milikmu. Ambil itu. Beraninya kau. Wajahku lengket sekali sekarang. Berhenti tertawa. Lebih baik makan kue kaktusmu. Bagaimana aku bisa makannya? Kaktus ini sangat berduri. Oh benar,
Jika kamu menyingkirkan jarumnya, kaktus ini tidak akan terlalu merepotkan. Tetapi gunting kupu saja tidak akan cukup. Dan ini terlalu besar. Aku pikir gunting ini akan sempurna untuk memangkas kaktus. Membosankan sekali. Selesai. Sekarang yang tersisa hanyalah menempelkan kaktus pada kueku. Kelihatannya sangat bagus. Oke. Ini terlihat bagus. Cukup bicaranya, waktunya untuk makan. Aku harap rasanya seenak kelihatannya. Oh, tidak. Ini seperti makan kue rasa rumput. Menjijikkan. Selamat makan. Aku ingin memutar roda terlebih dahulu. Apakah kamu bercanda? Aku benci kerang. Mengapa aku begitu tidak beruntung? Karena aku beruntung. Aku mendapatkan krimnya. Dan aku akan menuangkan ke atas kue sekarang untuk membuatnya lebih enak. Hal yang paling utama adalah memberikan pelajaran yang baik. Sudah selesai. Sekarang kamu bisa menikmatinya. Hahaha, Sinterklas, apa yang kamu lakukan di sini? Malam tahun baru belum tiba. Sangat lucu, kamu hanya cemburu padaku. Aku punya kue lain yang dilapisi krim manis. Oh, enak sekali. Aku tentu saja tidak akan mengatakan tidak untuk itu. Ada kue yang menunggu kamu juga, sungguh dengan kerang. Mereka sangat menjijikan. Oh, dan ini sangat sulit. Oh, aku kehilangan gigi karena mereka. Aku tidak akan menyentuhnya lagi setelah itu. Kamu sama sekali tidak tahu cara membersihkannya. Kamu tidak harus memakan kerang. Yang penting adalah yang di dalamnya. Lihat betapa lezatnya ini. Inilah yang harus kamu taruh pada kuemu. Bau busuk sekali. Apakah aku harus makannya? Tentu saja. Bagaimana kamu mengangkat tangan kamu? Bagaimana kamu bisa merusak kue yang begitu lezat? Aku akan mual hanya dengan melihatnya. Dan aku benar-benar sakit. Wow, Suzy. Aku punya permata besar di sini. Lepaskan. Akulah yang membuka kerangnya, jadi ini milikku. Berikan itu padaku, berikan mutiaraku sekarang. Oh tidak. Di mana dia sekarang? Aku harus menemukannya terlebih dahulu. Kenapa kamu? Aku akan menemukannya, dia milikku. Tidak ada rupanya. Kami telah berendam ke dalam kerang dan kue tanpa hasil. Kali ini giliran aku yang pertama kali memutar roda. Oh ya, aku sudah bermimpi untuk itu. Yes, aku akan mendapatkan stik marshmallow ini. Mereka akan membuat kue dengan rasa baru. Mereka juga membuat kunci rambut yang lucu. Ini jelas bukan hariku. Mari kita lihat apa yang aku dapat. Oh, ini benar-benar bukan hariku. Aku mendapatkan doshirak. Ya, dengan itu kamu harus menghias kue. Apa yang kamu tunggu? Oke. Aku tidak ada pilihan. Selesai. Aku belum pernah mencicipi kombinasi rasa yang aneh seperti ini sebelumnya. Oh no. Ya, menjijikan sekali. Sungguh kerenyahan yang menjijikan. Aku harus menutup telinga aku sesegera mungkin. Ide bagus. Jika kamu menuangkan air mendidih ke atas kueku, maka mie akan menjadi lebih lembut dan lebih bagus. Indah. Sekarang aku punya hidangan yang enak untuk disantap. Aku suka. Sementara Monica tersedak doshirak yang menempel pada kue, aku akan mendekorasi kueku dengan marshmallow. Awesome. Ini dia. Sangat baik. Could you please? Monica, jangan bermimpi. Kau bilang kau sedang makan siang, jadi makanlah makanan siangmu.
dan aku akan menikmatinya. Aku tidak berpikir Suzy akan tersinggung jika aku minjam satu kunciran rambut. Jangan serakah. Hei, apa yang kamu lakukan? Au! Apa yang kamu lakukan? Aku hampir menabrak. Tapi itu adalah pukulan paling lezat yang pernah aku miliki. Oke, mari kita bersuit. Siapa yang duluan? Hore, aku menang! Tidak, Cabe. Kamu telah memberikan nasib buruk untukku. Sangat mengerikan. Aku harap aku beruntung kali ini. Akhirnya di sini. Aku sangat senang aku bisa makan kueku dengan tenang. Aku harap kita bisa segera menghiasinya dengan permen mata selai jeruk yang lezat ini. Yes. Kamu harus menaruh semuanya di atas kue. Oh, indah sekali. Awesome. Oh, aku sangat senang. Aku akan makan yang sangat lezat ini. Tidak, Suzy, aku tidak akan memberikan kepadamu. Aku akan makan sendiri. Oh, ini sangat lezat. Sangat nikmat. Monica, apakah kamu pikir aku bisa membeli setidaknya satu permen mata selai? Kamu benar. Sudah berapa lama aku menunggu hal ini? Akhirnya aku makan kue dengan lahap. Itu tidak berasa sedikit pun. Dan permen terakhir, aku akan makannya dengan cara yang tidak biasa. Oh, ini tidak berasa sedikit pun. Tapi aku bisa melakukannya. Mereka benar-benar lezat. Pencuri, saatnya kamu untuk memakan paprikamu. Oh tidak, aku takut bahkan untuk melihat mereka. Aku harap aku tidak terbakar dari dalam keluar. Ayo, aku akan membantumu. Cepat dan potong monster api itu. Dan ini dia. Oh, aku hanya menggigit satu gigitan, tapi aku sudah merasakan api menyebar ke seluruh tubuhku. Itu tidak cukup. Kue harus dihabiskan. Aku tidak tahu kamu begitu kejam. Oh tidak. Okay. Ini apinya terlalu banyak, saatnya untuk menyelamatkan Suzy. Oh, ini jauh lebih mudah. Terima kasih, Monica. Alah. Wow, sungguh setumpuk besar Poppets. Aneh, aku pikir milikku rusak. Aku tidak bisa menekan tombolnya. Apa yang akan kamu lakukan? Afobe, berhenti mengendusnya. Kamu tidak bisa memakan itu. Salah, Poppetnya terbuat dari selai jeruk dan rasanya lezat. Wow, sungguh keberuntungan yang luar biasa. Nah, tidak banyak yang tersisa. Aku melakukannya dengan cepat. Apa yang kamu lihat? Sekarang kamu. Mungkin Poppetsku juga permen. Aku rasa tidak terlalu kaku. Oh, itu coklat. Aku bahkan lebih beruntung daripada yang aku harapkan. Coklat putih favoritku dengan permen di dalamnya adalah kombinasi yang sempurna. Aku harap aku bisa mencobanya. Itu poin yang bagus, Phoebe. Aku tidak akan berbagi. Mia, ada cat di seluruh wajahmu. Masalah besar. Aku bisa memperbaiki dengan cepat. Itu saja, sudah hampir bersih. Okay. Lebih baik. Aku ingin tahu selai jeruk atau coklat. Sepertinya tidak keduanya. Ini adalah ikon Poppets yang sesungguhnya. Ini keren kita bermain. Ya Tuhan, ini sangat menyenangkan. Ya, aku pasti bisa menggunakannya sekarang. Wow, keripik. Ini berita bagus. Tapi mengapa masing-masing dari kita hanya memiliki satu toples? Tidak tahu, aku pikir kita harus tetap mencobanya. Ada apa, Phoebe? Aku belum mengerti. Keripiknya terbang tepat ke matamu. Itu lucu. Aku tidak melihat apapun yang lucu. Aku pikir toples itu kosong. Itu saja, aku pasti akan segar kembali. Saatnya memeriksa apa yang ada di dalam toplesku. Aku harap ada porsi yang lebih besar. Biar kulihat. Tidak mungkin toples ini tidak ada dasar dan juga tidak ada keripik dalamnya. Dani, lihat meja. Itu mereka. Bagaimana mungkin aku bisa melewatkan mereka? Aku pikir ada solusi di sini dan tentu saja lebih baik. Selamat untukmu.
Apa yang salah denganmu? Aku pikir aku menghirup bumbu itu. Aku benar-benar ingin bersin. Phew. Sekarang saatnya untuk penyegaran kembali. Kita mulai. Kamu menghancurkan semua keripikmu. Oh tidak. Mia, jangan membuat kesalahan yang sama sepertiku. Percayalah, aku tahu bagaimana menangani makanan. Wow, keripiknya banyak sekali. Mereka tidak akan habis. Ada ratusan tumpukan ini. Wow. Apakah boleh aku coba? Tentu saja tidak. Jauhi makananku. Aku bisa mengatur sendiri tanpa bantuanmu. Sungguh luar biasa. Bagaimana Anda bisa masukkan semua ini? Aku mampu melakukannya lebih dari itu. Wow, sepertinya ada yang tersedak. Saatnya menyelamatkan Mia. Sebentar, aku sedang dalam perjalanan untuk membantumu. Terima kasih banyak, Dani. Kamu benar-benar teman sejati. Tapi apa yang salah dengan Kola ini? Mengapa ia memercikiku kemana-mana? Sungguh mimpi buruk, aku basah kuyup. Aku bahkan tidak tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Betapa banyak KitKats. Aku tidak akan mengatakan ada banyak sekali. 10 saja sudah lumayan. Dan Phoebe hanya memiliki 1 pecundang. Tapi aku syukur ini pasti enak. Tapi aku yakin ini adalah yang paling lezat dari semuanya. Oh, sungguh lapisan coklat yang tebal. Bagus sekali. Aku juga menyukai waffle dalam KitKat. Kamu melempar remah-remahan pada kami. Maaf, itu keluar secara tidak sengaja. Kita akan mengingatkanmu tentang itu. Lain waktu, tetapi untuk saat ini Mia harus melanjutkannya dengan coklat. Aku pikir ini ide yang bagus. Betapa cerdik dan cepatnya kau menyingkirkan pembungkusnya. Keren. Aku tidak membutuhkannya sama sekali. Aku hanya tertarik pada coklat. Aku tidak bisa memotongnya dengan garpu dan pisau. Aku bisa melakukannya tanpa mereka. Sungguh luar biasa enak. Ini luar biasa. Ini tak terbentuk. Ini adalah bar terbaik yang pernah ada. Kemana sopan santunmu, Mia? Kamu tidak terlihat seperti dirimu sendiri. 1 batang permen telah jatuh. Cepat angkat. Aku tidak ingin terkena tangan panasmu. No. Dani, sadarlah. Kamu memiliki 100 batang permen lagi untuk dimakan. Phoebe benar, lanjutkan dengan itu. Kalian tidak bisa melakukannya begitu saja. Ini perlu pendekatan khusus. Aku telah memutuskan untuk membangun sesuatu yang besar. Kalian belum pernah melihat struktur seperti itu sebelumnya. Aku yakin. Ini benar-benar luar biasa. Aku akan membutuhkan tangga untuk sampai ke atas. Selesai. Ini adalah batu bata manis terakhir. Jangan pernah mintaku untuk turun. Di sini sangat menyenangkan. Jika kamu tidak mau, baiklah. Ini bagus untuk kita. Maafkan aku, Dani. Tapi pembangunan ini sudah selesai. Oh, tidak, apa yang telah kau lakukan? Aku berusaha keras. Tidak ada pilihan lain. Kita harus mengambil langkah ini demi coklat. Dan kami tidak menyesali apapun. Ini sangat berharga. Kapan lagi kita akan mendapatkan kesempatan untuk menikmati makanan manis itu? Ini bisa saja dibuang. Di sinilah aku. Semoga kalian tidak merindukanku. Aku merasa sedikit pusing. Untung aku memakai helm. Betapa lucunya kamu. Akhirnya aku memiliki porsi terbesar. 100 coklat sekaligus. Berapa banyak yang kamu dapatkan? Dani hanya perlu 1, itu konyol. Aku rasa tidak. Aku tidak berpikir ada sesuatu menyenangkan tentang hal ini. Lihat, ada lebih dari 1 permen karet dalam 1 kemasan. Ini bagus. Mia, maafkanku. Aku tidak berpikir aku akan memukulmu. Baiklah, mari kita lakukan ini. Aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana cara kipas permen karet yang sesungguhnya. Aku akan lebih bagus lagi jika mereka tidak membuang sampah di mana-mana. Kamu sangat pendendam. Kalian seharusnya tidak memukulku. Apa yang kau lakukan, Dani? Ini terlihat aneh. Tapi ini sangat nyaman. Sebentar, dan aku sudah memasukkan semua permen ke dalam mulut. Dan sekarang lihatlah gelembung-gelembung yang bisa aku tiup. Wow, kamu harusnya bekerja di sirkus. Aku harap itu adalah pujian. Jika demikian, terima kasih, Mia. Bravo, itu hebat. Sekarang giliranmu, Mia. Wow, kamu melepas bungkusnya lagi sekaligus. Itu mengagumkan. Aku bisa melakukan trik seperti itu dengan mudah. Aku juga bisa menyedot permen karet di mulutku dengan penghisap debu. Wow, sungguh gelembung yang besar. Aku pikir sudah waktunya aku meledakkannya.
Maafkan aku, Mia, tapi aku tidak bisa menahannya. Aku lebih suka menutupi diriku sendiri. Apa yang kau lakukan, Dani? Aku tidak bisa melihat apa-apa. Ini mungkin karena permen karetnya ada di seluruh wajahku. Sepertinya ada sesuatu yang salah denganku. Kamu baru saja mengupas alismu kembali. Sungguh, ini sangat menyenangkan untuk ditonton. Aku tidak peduli ini salahmu, tapi aku akan baik-baik saja. Sudah waktunya bagiku untuk melatih rahangku juga. Hati-hati, Phoebe. Kamu juga bisa memecahkan meja. Aku agak terburu-buru untuk melepaskan bungkus permen. Maaf. Apakah kamu pernah memiliki permen karet? Bagaimana kamu bisa melakukan begitu banyak makanan dalamnya? Ayolah, itu bukan apa-apa. Itu bukan masalah besar. Phoebe, kemana kamu akan pergi? Berhenti, aku memegangmu. Dani, tidak ada gunanya. Balonnya sangat besar. Kita harus melakukan penyelamatan. Ada jalan keluarnya. Kamu perlu menembak-nembakkan ketapel dan meledakkan balonnya. Baiklah, itu bukan ide yang buruk. Aku pikir aku bisa melakukannya. Di sana kamu lewatkannya. Biar aku di sini coba. Apa kamu yakin? Oh, gelembungku meledak. Berhasil, tapi sekarang jatuh. Aku akan mencoba menangkapnya. Oh tidak, kamu gagal lagi. Maaf, aku sudah mencoba yang terbaik. Terima kasih.